Saya mengajak kepada antum sekalian untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat. Kemarin saat kajian kita menemukan ayat yang ini masuk dalam ayat-ayat motivasi ya. Ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai golden ways, sebagai jalan sukses, jalan emas kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Para ulama menjelaskan, di antaranya As-Sa'di, makna man amila sholihan, barang siapa yang mengamalkan atau melakukan amalan-amalan yang soleh. Beliau menjelaskan wa huwal amalul ladzi amarallahu bihi wa rasuluh, yaitu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, amalan-amalan yang memang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, Allah dan Rasul. Di sini As-Sa'di jeli sekali. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya mutaba'atir Rasul dalam melakukan kebaikan. Khususnya adalah kebaikan-kebaikan mahdhah, ibadah-ibadah mahdhah. Jangan sampai maksud kita baik, tujuan kita baik, tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Maka yang disebut dengan amal soleh di sini berdasarkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Fali nafsih, kebaikannya itu naf'uhu wa thawabuhu fid dunya wal akhirah, kemanfaatannya dan pahalanya di dunia dan akhirat itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa, dan barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka keburukan itu kembali kepadanya, kembali ke atasnya. Ai dararuhu wa iqabuhu fid dunya wal akhirah wa fi hadza hatha ala fi'lil khair wa tarkis syarr wa intifa'ul 'amilin bi a'malihim al hasanah wa dararihim bi a'malihim as-sayyi'ah wa annahu la taziratu wa annahu la taziru waziratu wizra ukhra. Jadi apa yang kembali kepada pelakunya keburukan itu adalah madaratnya, kemudian hukumannya, iqabnya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, dan bagaimana orang-orang yang melakukannya itu mendapatkan manfaat dengan amal-amal kebaikan dan kembali kepadanya keburukan kalau memang dia melakukan keburukan dan seseorang itu tidak menanggung beban atau akibat dari dosa orang lain. Ya. Ini apa yang dijelaskan oleh As-Sa'di dan kurang lebih mirip dengan apa yang dijelaskan oleh para mufassir yang lain. Teman-teman sekalian, ada beberapa poin tentang yang bisa kita jadikan sebagai jalan emas dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang pertama, di antara yang akan membuat kita ringan dalam meninggalkan kebaikan dan menjauhi keburukan itu adalah kesadaran bahwasanya efek dari kebaikan atau keburukan yang kita lakukan itu yang akan merasakan diri kita sendiri. Pada hakikatnya seperti itu.
Baik itu kebaikan-kebaikan yang bersifat mahdhah, ibadah mahdhah, melaksanakan sholat, baca Al-Quran, puasa, ya, berhaji, mahdhah, tidak berurusan atau berefek secara langsung kepada manusia yang lain. Hubungannya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarilah bahwasanya kebaikan, baik maslahat-maslahatnya, hikmah-hikmahnya yang terkandung dalam ibadah-ibadah mahdhah itu, ataupun pahalanya, itu adalah untuk kita. Untuk kita sendiri. Ini yang harus kita sadari. Jadi bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu gak butuh sholat kita, gak butuh puasa kita. Meskipun Allah menjanjikan akan mengganjar ibadah-ibadah kita tersebut, ya, tapi bukan dalam posisi Allah itu membutuhkan kita. Kalau rumah sakit misalnya, itu memberikan antum reward dengan digaji atas kerja-kerja antum. Ya, nanti yang berprestasi dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Nanti yang sudah lama bisa umrah sama Ustadz Hakim. Ya, Masya Allah. Itu kira-kira rumah sakit butuh antum nggak? Hah? Butuh nggak? Jujur, nggak apa-apa, ada Pak Ori, sampaikan aja. Menurut kalian, kalau rumah sakit ngasih reward, ngasih gaji, rumah sakit butuh antum nggak? Butuh. Kalau nggak ada antum, gimana rumah sakit bisa jalan? Ya. Siapa nanti yang nurunin pasien dari ambulan? Ya, pokoknya melaku dewe, gitu ya. Siapa nanti yang mendaftar di pendaftaran? Ya, kacau kalau tiba-tiba semuanya langsung masuk gitu saja. Minta cari dokter ini, dokter itu, dan lain sebagainya. Didaftar dulu, screening dulu, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, nanti tugas-tugas yang lain. Butuh rumah sakit. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, bahkan kemudian mengganjar, memberikan balasan kalau kita melaksanakan perintah itu, Allah tidak sedang membutuhkan kita. Allah tidak sedang butuh atas ibadah kita, enggak sama sekali. Maka ditegaskan dalam hadis sahih, masuk dalam hadis arba'in, ya, An-Nawawi, seandainya semua makhluk, insukum wa jinnukum, baik manusianya atau jinnya, ala qalbi, ala atqa qalbi rajulim minkum, semua makhluk, jin, manusia, itu semuanya dalam keadaan soleh, dalam keadaan bertakwa, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang berbuat sesat, semuanya taat ibadah kayak malaikat tuh ya. Itu nggak menguntungkan Allah apa-apa. Allah nggak diuntungkan sedikit pun dari apa yang dilakukan seluruh makhluk tersebut. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk, jinnukum wa insukum, manusianya ataupun jinnya, ala afjari qalbi rajulim minkum, itu berada dalam posisi paling bejat, gak ada yang sholat, gak ada yang ibadah, semuanya bejat, semuanya maksiat, semuanya bangsat, apalagi yang at-at. Itu nggak merugikan Allah sedikit pun. Allah nggak rugi sama sekali, nggak kena madorotnya. Mungkin sesama makhluk saling memudorotkan, alam semesta dimudorotkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak dimudorotkan apapun atas apa yang dilakukan oleh hamba, bahkan ketika semuanya sepakat di atas keburukan. Jadi apa? Allah nggak butuh ibadah kita.
Yang butuh siapa? Kita sendiri. Man amila shalihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha. Itu yang harus membuat kita sadar. Ketika kita harus sholat, yang butuh sholat siapa? Kita. Ketika kita harus tilawah, siapa yang butuh tilawah? Kita. Ketika kita harus puasa, siapa yang butuh puasa itu? Kita. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fali nafsih. Itu ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah sekaligus dengan manusia, itu juga seperti itu. Ya'udun naf'u ilaihi. Akan kembali kemanfaatan itu kepadanya. Sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita bayarkan, infak yang kita berikan, itu semuanya seolah-olah apa? Kita berikan kepada orang lain, tapi pada hakikatnya kita sedang memberi diri kita sendiri. Ya. Ini terjadi bukan hanya soal keyakinan kita akan ada balasan nanti di akhirat. Tapi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Hari ini kita menolong orang lain dengan zakat kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita, lain kali Allah akan menolong kita di saat kita membutuhkan melalui tangan orang lain. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Hari ini kita menolong misalnya anak-anak kaum muslimin yang ada di Gaza yang sedang membutuhkan. Alhamdulillah sampai kita wafat kita nggak dalam kondisi ditolong oleh orang lain. Tapi mungkin yang akan mendapatkan pertolongan berdasarkan pertolongan kita, balasan sebagai pertolongan kita adalah anak-anak kita. Ya. Maka sering kita sampaikan di mana-mana, hari ini kita peduli dengan anak-anak Gaza, hari ini kita menolong mereka, insya Allah. Suatu saat nanti anak-anak kita butuh bantuan, butuh pertolongan, akan Allah tolong. Ya. Itu bukan soal karma atau kausalitas dan lain sebagainya. Ini adalah sunnatullah. Janji Allah Subhanahu wa taala, man amila shalihan fali nafsih. Kalaupun kemudian kita nggak dapat, anak kita nggak dapat, ya, siapapun dari kita nggak pernah dapat balasan itu nanti akan ditunaikan balasan itu di akhirat. Ya, semuanya tetap kembali kepada kita. Maka ini harus betul-betul tertanam dalam alam bawah sadar kita. Kadang orang itu malas melakukan kebaikan ketika kebaikan itu bukan untuk dirinya. Ya kan? Ya. Ya enggak, Pak? Ya. Malas orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Tabiat dasar manusia itu memang syuh. Syuh itu apa? Ya, util. Ya, metitil. Bakhil. Apalagi? Cetil. Oh, cetil makanan. Oke. Ya. Tabiat manusia seperti itu memang. Ya. Maka ayatnya wa may yuqashuha nafsi, siapa yang terhalang, terjaga dari kebakilan dirinya. Nek urusan wong liya, nek urusan dhewe berkaitan dengan dirinya sendiri wes. Kalau bahasa Jatinomnya ngotut gitu ya. Antum tahu ngotut enggak, Pak? Boyolali ada kata-kata ngotut. Ngotut gitu. Masya Allah semangat. Ya, aktif, agresif gitu. Kalau udah nyangkut urusan
dirinya sendiri. Tapi kalau udah urusan orang lain yang nggak berkaitan dengan dirinya, masa bodoh. Ya, bukan urusan kita. Tabiatnya kayak gitu. Maka Allah menegaskan, ini biar kita itu tetap semangat ibadah, biar kita itu tetap semangat memberikan kebaikan kepada orang lain. Man amila shalihan falinafsi. Pada hakikatnya kalau kita melakukan kebaikan, baik kebaikan itu yang berkaitan dengan hablum minallah atau ditambah dengan hablum minannas, itu semuanya kembali kepada kita. Waman asaa fa'alaiha, sebaliknya. Nah, ini kita harus mikir nih. Kadang saking bakhilnya, saking egoisnya manusia itu begitu mudah melakukan keburukan ketika keburukan itu diberikan atau dilakukan kepada orang lain. Padahal enggak, ketika dia sedang berbuat buruk itu, dia sedang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Yang rugi dirinya sendiri. Kesadaran itu kalau tertanam kuat, masuk ke alam bawah sadar, insya Allah orang akan mikir berkali-kali untuk berbuat buruk. Ini penting. Ya, dan ini jalan emas kita untuk hidup itu lurus. Perhatikan itu. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kalau kita berbuat buruk, ya buat untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita akan semangat untuk melakukan kebaikan dan hati-hati betul, mikir betul, menjauhi sejauh-jauhnya untuk berbuat keburukan. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan wa mallahu bidzallamil lil abid, dan Allah itu tidak mendolimi hambanya. Ya, ada yang menarik dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kata-kata dan tidaklah Allah itu mendolimi hambanya adalah la yu'aqibu ahadan illa bidzambin wa la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjah alaihi wa irsalur rasul ilaihi. Ini juga penting. Ini bisa menjadi jalan emas saat kita bermuamalah dengan manusia. Ya, kalau memang manusia itu buruk, ya, Allah itu tidak pernah mengadab hambanya kecuali dengan dosa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Dan kecuali setelah dikasih peringatan, setelah iqamatul hujjah. Ya. Gak mungkin Allah mengadab, menghukum seorang hamba kalau memang dia tidak bersalah. Dan gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya, memberikan dia bencana, kecuali memang sudah diperingatkan terlebih dahulu dengan mengirimkan para nabi dan rasul. Dengan tadzkirah dari para ulama, dari para ustadz, dari para da'i. Sudah dinasihati oleh temannya, itu pasti SOP-nya seperti itu. Ya. Maka nggak mungkin Allah zalim meskipun mengadab hambanya. Itu adalah bentuk keadilan. Ya, kalau kita dengar Allah kejam dan lain sebagainya, gitu ya, orang-orang yang mengatakan seperti itu, kenapa harus ada neraka? Ya, itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diperingatkan, ya, yang berbuat dosa itu tapi kok tetap ngeyel, ya. Bagian dari keadilan adalah dihukum. Nah, ini penting dalam kita bermuamalah sehari-hari. Ingat, jangan sampai kita bersikap menghukumi atau membalas orang-orang yang nggak berbuat salah. Ya. Kalaupun terpaksa harus memberi hukuman kepadanya, itu adalah harus dilakukan setelah iqamatul hujjah, setelah diperingatkan. Ya, jangan tiba-tiba ditahan, habis itu udah langsung ya dor gitu ya. Nggak boleh. Ya, kepolisian saja ada SOP-nya. Sebelum nembak betul harus ada tembakan peringatan ke atas dulu tuh. Kalau dia dengan ditembak peringatan ke atas dia sudah sudah takut, sudah menyerah, ya nggak perlu ditembak betulan. Nembak pun kalau harus nembak betulan kan harus dimulai dari yang paling
ringan ditembak kakinya dulu, jangan langsung ditembak kepalanya. Ya, gitu. Ya, itu tadarrujiyah dalam menghukum seperti itu. Itu bisa kita terapkan dalam muamalah saat mendidik anak-anak kita, ya, atau dalam kehidupan sehari-hari saat kita menjadi atasan atau harus menjadi orang yang memimpin, ya, atau bahkan muamalah dengan setara kita, jangan tiba-tiba langsung sampaikan, diperingatkan, gitu. Dan jangan melakukan keburukan sama sekali. Kalaupun dia melakukan kesalahan, ya balaslah kalau harus membalas dengan yang setimpal, dan jangan berbuat zalim. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa bi barakati ummil kitab al-Fatihah.